Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021 untuk 7 saham ya yang berhubungan dengan kesehatan ya, IDX Health, yaitu KLBF, KAEF, INAF, IRA, Mika, Silo, dan Sido ya. Jadi ada 7 saham. Saya bahas dulu KLBF ya mulainya ya. Jadi ini adalah weekly-nya. Kalau kita lihat di sini weekly-nya candle-nya dia lower high, lower low, dan lower close ya. Dan kecenderungan memang dia masih turun ke bawah ya. Ini saya gambarkan arahnya ya. Jadi dia masih cenderung turun ke bawah. Dia cenderung testing Fibonacci retracement 50%-nya ya. Yaitu kurang lebih sekitar 1395 sampai dengan swing low yang panjang ini ya. 1410 ya kurang lebih ya. 1395 sampai dengan 1410 ya. Jadi sekarang minggu ini dia akan testing support area ini ya, Fibonacci retracement 50%. Jadi selama bertahan di atasnya 50%, dia kecenderungan sideways lagi ya. Seperti kita lihat sebelumnya, ini dia sideways ya, antara Fibonacci retracement 50% dan Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi kalau kita lihat daily-nya, ini KLBF dia sudah breakdown ke bawah. Jadi kita lihat di sini, ini ada swing low di sini ya. Bentar saya gambarkan di sini swing low-nya 1420 ya. Jadi kita bisa jadikan itu acuan stop loss-nya ya. Kalau yang belum jual pasang aja stop loss-nya di 1420 ya. Itu untuk KLBF ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, saya belum punya KLBF. Kalau mau buy gimana Pak Sunar kira-kira ya? Jadi ada dua pilihan ya. Kalau mau buy, ini kan sekarang kan lagi testing Fibonacci retracement 50%. Kalau mau buy sekitar 1380 sampai dengan 1390 boleh ya. Maaf, saya kasih acuan 1350 aja ya di sini ya. 1350 ya kan, ini titik buy-nya 1350 sampai dengan ini kurang lebih 1350 aja ya. Ini acuannya saya hapus yang nggak perlu ya. Jadi stop loss-nya di 1420. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih kurang lebih sekitar area 1350 ya. Jadi kalau dia turun kemudian berhasil rebound ya, barusan buy. Tapi kalau dia breakdown ya, gagal bertahan di atas 1350, maka ada kemungkinan dia akan menguji level ini ya, 1250 sampai dengan 1775 ya. Jadi kalau turun lagi ya support di bawahnya kurang lebih ya 1125 sampai dengan 1200-an ya. Itu kalau dia turun lagi. Tapi saya kalau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area 1350-an ya. Jadi kalau dia berhasil nyentuh kemudian rebound, beli buy ya. Atau kalau mau buy high sell higher, minim ya. Nah, spekulasi buy boleh-boleh saja. Ini saya kasih titiknya ya. Di saya kasih teksnya supaya mudah ya. Di sini sebentar ya. Tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas 1485 ya. Itu bagi yang mau buy on weakness, buy high sell higher istilahnya ya. Tapi di sini dekat di area support sebelumnya ya, yang dia tembus ke bawah. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1485 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 115 buy up ya. Kemudian jika dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 1580 boleh buy lagi. Maka targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, 1635 ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1635, target price-nya kurang lebih saya kasih cuan agak jauh ya di sini ya. Jadi kurang lebih sekitar area 1695 ya. Itu untuk KLBF, belinya bertahap aja ya. Kalau mau buy on weakness ya di 1350, atau yang mau buy spekulasi buy awal ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya minim 1485. Ini stop lossnya bagian stop punya 1420. Kalau turun bagian 1420 lebih baik jual dulu. Kalau belum punya buy-nya lebih baik menurut saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1485. Jadi kalau dia naik ke atas 1485 buy, kemudian kalau breakout ke atas 1515 tambah lagi ya, karena ini area sideways-nya ya, range-nya kecil ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1515 boleh tambah lagi buy up, average up, berikutnya 1580. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1580, maka targetnya adalah 1635. Target price bukan berarti jual, enggak ya.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1635, maka target berikutnya 1695 ya. Kalau breakout lagi Pak Sunar, kira-kira tunggu ya ini swing high-nya di 18 Januari ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1720, maka targetnya kurang lebih 1800 sampai dengan 1850 ya. Kalau sudah dikasih 1800, menurut saya sih KLBF sudah cukup bagus ya. Jadi boleh take profit jual ya kalau dikasih sampai 1800 untuk KLBF. Jadi saran saya baiknya bertahap aja karena volumenya juga rendah ya di sini ya, belum ada sentimen positif ya, seperti itu ya. Kemudian ini tabel untuk buy and hold ya. Jadi tabel ini sudah saya sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Dia adalah strateginya kalau misalnya kita buy di penutupan tanggal pertama di bulan itu ya, kemudian jualnya di tanggal terakhir transaksi di bulan terakhir ya, di bulan itu ya. Jadi hari terakhir penutupannya kurang lebih gainnya berapa atau lossnya berapa selama 5 tahun terakhir. Ini saya lihatkan untuk KLBF. Kita lihat di sini dari 5 tahun terakhir kalau di bulan Mei rata-ratanya minus ya, minus 0,5%. Tetapi yang menarik di sini statistiknya ya, dari 5 bulan di bulan Mei ya, selama 5 tahun terakhir ya, dia 3 naik 2 turun. Turunnya 4% sampai dengan 9,9% sejauh ini ya. Kemudian kalau naik minim 0,4% ya, paling tinggi ya sekitar 8,6% ya. Kemudian untuk bulan Mei ini ya, menurut saya sih dia cenderung sideways sampai positif ya. Jadi kurang lebih ya 1-2% mungkin bisa dapat lah sampai ke 1650-an ya, mungkin bisa ya untuk di bulan Mei. Mudah-mudahan aja bisa. Jadi itu untuk KLBF. Ini bukan analisa teknikal, bukan ya, ini adalah ilmu statistik ya, berdasarkan strategi buy and hold ya. Buy and hold kira-kira di bulan Mei prospeknya seperti apa gitu ya. Jadi sebagai tambahan acuan aja, bukan patokan utama ya maksud saya gitu. Kemudian berikutnya KAEF ya. KAEF kita lihat di weekly-nya dia higher low, higher close, tapi high-nya dia lower ya. Untuk KAEF ya. Kalau kita lihat di sini KAEF terakhir yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di level 2590 dan 2450. Itu bagi yang sudah punya KAEF ya. Kemudian bagi yang belum punya KAEF, saran saya sih belinya tunggu minimal ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Bentar saya pakai acuan ini aja ya, Fibonacci retracement 1,8% ya. Tunggu minimal kalau sudah berhasil naik ke atas 3000, ini 3230 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3230 boleh buy ya. Itu untuk KAEF. Walaupun mau curi start lebih awal ya, ini minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3070 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 3070 buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Istilahnya tes dulu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3230 boleh tambah lagi ya. Kalau kita lihat di sini ini swing high-nya kecil di sini ya. Ini di 3230. Maaf ini gak jelas ya, sebentar saya lihatkan di sini ketumpuan ya. Di sini 3270 ya, maaf maksud saya 3270. Jadi buy-nya minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 3270 ya, di atas Fibonacci retracement 61,8%. Kalau mau lebih awal ya kayaknya ya sekitar sini ya, sekitar 3070 ya, itu kalau mau buy lebih awal. Kemudian kalau berhasil naik lagi Pak Sultan, belinya tambah lagi di mana? Nah di sini ya, 37. Sebentar ini saya paskan aja di sini 3700 ya. Kita berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di atasnya Fibonacci retracement 50%, di atasnya 4090 boleh buy up atau average up lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif buy, karena terus terang di sini dia cenderung masih testing ini ya, antara Fibonacci retracement 61,8% dan 78,6%-nya.
sayangnya akhir-akhir ini ada berita jelek ya mengenai KAF. Sebenarnya sih bukan perusahaannya ya, hanya oknum aja ya, oknum yang melakukan tindakan nakal gitu ya. Saya nggak cerita banyak lebar ya, silakan baca beritanya ya mengenai KAF. Tapi ternyata sahamnya naik kan, walaupun ada berita buruk ya oleh oknum ya. Menurut saya sih fokus di pergerakan harganya saja ya. Jadi kalau dia turun banyak 25.90 dan 24.50, lebih baik jual dulu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, minimal belinya paling awal 3.070, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.270. Kalau dia naik lagi ke atas 3.700, boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya kurang lebih terdekatnya dia akan menguji Fibonacci retracement 50% di 4.090. Kalau berhasil naik lagi ke atas 4.090, targetnya kemana ya? Kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih sekitar 4850 sampai dengan kalau kita ambil di sini swing hanya 5150 ya, yaitu untuk KEF ya. Mudah-mudahan bisa dikasih sampai Fibonacci retracement 38,2%-nya ya untuk KEF ya. Tapi perlu diingat di sini ya, ini 3.700 resistennya sudah cukup kuat ya, menurut saya ya. Jadi kalau dikasih 3.700, menurut saya sih pasang trailing stop dan stop loss ketat-ketat ya. Jadi kalau turun pada 3.700, silakan take profit gitu ya bagi yang sudah punya ya. Kalau misalnya gagal tembus ke atas 4.090 untuk KEF ya. Jadi kecenderungan masih lesu ya, masih sideways di bawah 61,8% ya, dia masih risiko sebenarnya ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Kemudian ini adalah strategi buy and hold ya. Kalau kita lihat di sini, kalau belinya di kalau belinya di awal bulan April ya, di sini contohnya ya, di awal bulan April ya, hari pertama ya, tanggal 1 April penutupan, kalau jualnya di 30 April penutupan, maka profitnya 6,5%. Kemudian untuk Mei, ini adalah acuannya ya, kalau 5 tahun terakhir itu rata-ratanya 8,3%. Kalau di rata-rata di total, kemudian dibagi 5 ya, dari 5 ini 5 bulan, dia 3 bulan naik, 2 bulan turun. Kalau turun dia kena turunnya 0,4% sampai bisa dalam 11,3% ya, itu di tahun 2020. Kemudian kalau naik, minim kenaikannya juga tinggi ya, 12% maksimum sampai 22%. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pergerakannya, dia kenaikan fantastis itu di bulan Juli dan Agustus ya. Jadi dia kalau salah isu vaksin ya. Jadi November Desember masih bisa naik, kemudian Januari dan Maret dia sudah terkoreksi dalam ya. Jadi April dia rebound, kemudian untuk Mei prediksi saya sih masih bisa naik, tapi naiknya mungkin ya paling 3%-an atau sampai 5% ya, mungkin masih bisa ya untuk KEF ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dikasih lebih dari 10% ya. Mudah-mudahan kalau minimnya, kalau sejarahnya dia minimnya kalau naik minim 12% ya kalau di bulan Mei ya, kenaikannya lumayan tinggi dengan probabilitas 3/2 ya, artinya 3 naik 2 turun ya selama 5 bulan terakhir dalam 5 tahun terakhir. Itu untuk KEF. Kemudian berikutnya untuk INAF, kita lihat kurang lebih sama ya dengan KEF ya, dia testing area 2150-an ya, antara Fibonacci retracement 78,6% dan 61,8% ya. Weekly-nya dia higher low, close-nya kalau kita lihat di sini lower close dan lower high ya. Jadi masih resiko sebenarnya kalau beli ya. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2150 ya. Jadi kalau turun banyak 2150, saya sih lebih baik jual dulu ya untuk INAF ya. Kemudian kalau yang mau buy, Pak Sunar saya mau buy ya, saran saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 61,8% ya. Ini kurang lebih di sekitar 3.000-an ya. Jadi kalau dia naik ke atas 3.000 buy gitu ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 3380 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Kemudian ini targetnya kurang lebih ya dekat dengan Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi target price-nya kurang lebih 3.770 ya. Sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3.770, karena kemungkinan dia breakout ke atas 50% dan mencapai target Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi kurang lebih di area sekitar sini ya, hanya 4650.
Itu untuk enough ya. Jadi belinya saran saya sih mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8% aja ya. Jadi mulai dari 3000 buy, kemudian naik lagi ke atas 3380 buy. Kalau berhasil naik lagi ke atas 3770 boleh tambah lagi buy up atau average up, maka targetnya kurang lebih sekitar area ini ya, 4650 ya. Kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 38,2%-nya. Kemudian Pak Sunar, misalnya saya mau buy on weakness ya, banyak kapan? Sekarang atau gimana? Ya kalau misalnya berani tanggung resiko ya boleh aja kalau mau buy langsung ya. Tapi kalau turun buy-nya 150 lebih baik jual dulu. Saran saya sih kalaupun mau copet lebih awal ya, kalau dia berhasil rebound ya, minim lah tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2750 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2750 buy, naik lagi ke atas 3000 buy, naik lagi ke atas 3380 buy. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 3770 ke atas, boleh tambah lagi buy up atau average up. Mudah-mudahan dikasih area Fibonacci retracement 38,2%. Nah, kita lihat di sini nih swing low-nya di 2230 ya. Nah, jadi di sini saya ambil acuan ini 2230 kurang lebih restingnya ya. Tadi saya bilangnya ininya paling awal 2750 ya, sekitar area ini ya. Ini swing low yang sekarang dia testing ya, kurang lebih ya 2150-an ya, dia testing support yang itu. Kemudian untuk strategi buy and hold untuk enough di bulan Mei di rata-rata 5 tahun terakhir dia minus 4,4% ya. Jadi kecenderungan koreksi di bulan Mei 3/2 ya, 3 koreksi 2 naik. Kalau naik dia 4%, minimum maksimum 26,5%. Kalau turun dia bisa turun cukup dalam ya, 9% sampai 33,2%. Apakah bisa turun lagi di bulan Mei ini? Menurut saya sih karena dia sudah ini kan naik terus ya, September, November, Desember, kemudian dia Januari, Maret, April dia terkoreksi ya. Ada kemungkinan Mei ya rebound ada ya, mungkin 3% sampai 5% mungkin bisa dapat ya, mungkin ya. Tapi belinya cara saya sih bertahap aja ya, seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi jangan terlalu agresif juga, belinya secukupnya aja ya, karena euforia vaksin sepertinya sih sudah selesai ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya IRA ini weekly-nya dia higher low, tapi dia penutupannya lower close ya, lower high juga. Seperti saya sebutkan sebelumnya, dia cenderung masih lesu ya, di antara Fibonacci retracement 78,6% dan 61,8%-nya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1585 ya. Kalau dia turun banyak 1585, lebih baik jual dulu. Kemudian yang mau buy, saya sih tunggu kalau dia berhasil breakout ke high-nya ini ya, 2070 ya. Dia naik ke atas 2070 boleh buy. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, checkpoint-nya ya, 2250 boleh buy up ya, atau average up. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini, Fibonacci retracement 50%-nya, di atasnya 2450 boleh buy up ya, tambah lagi atau average up ya. Di sini kita lihat angkanya 2450 kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2450, apakah boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar area di sekitar area ini ya, 2670 ya. Itu target price-nya. Kalau dia masih bisa naik lagi Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Kalau naik ke atas 2670 boleh aja tambah ya. Maka targetnya kurang lebih di sekitar area sekitar 2900 sampai dengan 3000 lah kurang lebih ya di area ini ya. Fibonacci retracement 38,2%-nya. Itu untuk IRA. Kemudian dari tabel buy and hold 5 tahun terakhir kita nggak bisa ya, hanya 1 tahun aja sebelumnya di bulan Mei 0,9% ya. Jadi kecenderungan sih masih sideways ya menurut saya prediksinya ya, untuk di bulan Mei ya, untuk IRA ya. Jadi banyak kalau mau buy ya bertahap aja, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya 2070 ya, seperti itu ya. Karena kalau sekarang dia resiko ya, masih testing 1585 ini ya. Walaupun mau Pak Sunda saya mau curi start buy lebih awal gitu ya, boleh nggak kira-kira di mana itu ya? Kalau mau buy lebih awal minim ya, tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 1900 lah, itu paling lebih awal ya. Jadi kalau naik ke atas 1900 buy, banyak sedikit aja, jangan terlalu banyak karena volumenya juga cenderung rendah ya sekarang ya.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2070, boleh tambah lagi ya, average up seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Mika ya, mitra keluarga, ini mitra rumah sakit ya. Dia untuk weekly-nya chartnya lower low, higher high, close-nya dia higher close ya. Tapi candlenya merah karena dia close-nya di bawah open-nya ya. Tapi minggu lalu dia close-nya masih lebih tinggi daripada close-nya minggu sebelumnya ya. Lebih tinggi sedikit lah, 2620 sama 2600 gitu ya. Yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira gimana yang sudah punya? Ya kalau kita lihat di sini, Fibonacci retracement 38,2%-nya di sekitar area 2590-an ya. Ini pas di low-nya 30 April ya. Jadi kalau turun di banyak 2590 dan 2510 lah maksimum ya. Lebih baik jual dulu. Itu untuk Mika ya. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar, kira-kira kapan belinya gitu ya? Baiknya menurut saya sih sebetulnya selama dia bertahan di atas 38,2%, sebetulnya sih boleh aja Pak ya. Selama dia di atas 38,2% masih sebenarnya masih cukup bagus lah, walaupun ini dia sideways-nya lama ya, 1 2 3 4 ya. Sideways-nya cukup lama. Tapi kita lihat di sini dia lebih tinggi daripada sebelumnya ya, swing-nya ini ya. Jadi sebenarnya sih masih ada harapan untuk naik sampai Fibonacci retracement 23,6%, ada harapan ada ya. Jadi baiknya menurut saya sih mulai di sini aja ya, 2690 ya. Jadi kalau naik ke atas 2690 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini swing hanya 2750 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, ini kan ada Fibonacci retracement 23,6%. Kalau berhasil naik ke atasnya di sini 2840 ya, 2840 boleh buy. Maka target price-nya di mana Pak Sunar ya? Kurang lebih di sekitar area sini ya, 3000-an. Jadi belinya bertahap aja ya. Kalau naik ke atas 2690 buy, naik lagi ke atas 2750 buy, naik lagi ke atasnya 2840 buy. Targetnya kurang lebih sekitar 3000. Buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Memang volumenya dia ternyata 5 harinya, maaf ya 5 hari ya, memang naik, tapi dalam 4 hari trading terakhir dia di bawah rata-rata 5 harinya ya volumenya. Jadi cenderung powernya masih kurang ya istilahnya gitu ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik minim ke atas 2690 beli dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai 3000 ya di bulan Mei ya. Kemudian bagaimana dengan statistiknya di bulan Mei? Kalau kita lihat 5 tahun terakhir dia kenaikannya cuma 0,3% doang ya. Jadi kecenderungan sih merah ya di bulan Mei ya. Kenapa merah? Kalau kita lihat di sini 3 merah 2 hijau ya. Yang di bulan Mei 2020 hijau loh Pak Sunar. Tapi masalahnya hijaunya ini ada kemungkinan technical rebound karena sebelumnya dia merah 4 bulan ya. 1 2 3 4 dia merah. Kemudian mulai recovery pandemi dia belum ya. Ini belum recovery pandemi ya, masih pandemi tapi kalau salah masih cukup tinggi ya. Antisipasi emiten rumah sakit ya waktu itu ya, rumah sakit penuh ya. Jadi dia naik tinggi. Terus untuk bulan Mei menurut saya sih dia cenderung masih sideways atau terkoreksi ya. Koreksi ya kurang lebih ya bisa sampai 3% sampai 5% ya kurang lebih. Itu berdasarkan statistiknya ya. Jadi perlu diingat statistik yang ini berdasarkan strategi buy and hold. Jadi buy di hari pertama bulan tersebut ya, closingnya, dan jualnya di hari terakhir bulan tersebut ya, closingnya kurang lebih ya. Nah itu profitnya berapa atau lossnya. Jadi tetap kita fokusnya di teknikalnya ya, pergerakan harganya. Ini sebagai tambahan aja untuk buy and hold table-nya ya. Kemudian emiten berikutnya silo ya. Jadi yang rajin untuk menonton ya, mencatat rekomendasi yang saya berikan ya, atau analisa yang saya berikan, lumayan ya profitnya ya. Ini sebelumnya saya sudah kasih tahu di analisa saham mingguan dan juga di harian ya. Ini garisnya nggak saya rubah-rubah ya. Dia berhasil breakout, kemudian breakout lagi ya ke atasnya ini ya, swing high-nya ya. Bahkan dia sempat tentu ke ini ya. Ini sudah saya gambarkan juga dari awal ya, di area yang ini ya, 83 kurang lebih 83 50 ya di sini ya.
Saya gambarkan ya. Seperti itu ya. Ini untuk weekly chartnya. Kemudian daily-nya terakhir Pak Sunar. Ini masih naik ya terakhir ya. Nah, yang sudah punya kira-kira pasangnya di mana gitu ya. Trailing stop-nya atau stop loss-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini pasang aja trailing stop-nya bagi sudah punya di 8150 ya. Kalau dia turun lagi bawahnya 8150, saran saya sih jual dulu ya. Seperti itu. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy silo, saya buy-nya di mana gitu ya. Ada dua pilihan ya. Boleh buy on weakness atau buy high sell higher ya. Kita lihat di sini ini ada swing high-nya di 7.800 ya. Ini saya kasih angka 7.800 di sini ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness ada dua cara. Belinya di sekitar area 7.800 atau di sekitar area ini ya 7.000-an. Jadi kalau dia turun ke 7.800 koreksi ya, kemudian dia berhasil rebound. Jadi kalau besoknya 1-2 hari kemudian berhasil rebound naik ke atas 7.800 ya, 7.825 atau 7.850 dan seterusnya ya, atau mulai 7.900, itu boleh mulai buy ya. Itu untuk yang buy on weakness atau di daerah sekitar 7.000, tunggunya di sekitar sana. Jadi bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya. Kalau dia terkoreksi kemudian berhasil rebound gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini swing hanya di 7.100 ya. Jadi kalau turun ke 7.000 kemudian naik, ya minim harus naik ke atas 7.100 ya kalau mau buy on weakness di sekitar area yang saya kotakin ini ya. Ini yang area buy on weakness-nya. Ya minimal kalau dia kok naiknya masih kencang ya, minimal koreksinya sekitar area 7.800 ya. Kalau kita lihat di sini ini swing high-nya tanggal 11 Oktober 2019 ya, mingguan ya. Di mingguan ya, ini grafiknya weekly. Kemudian yang Pak Sunar yang buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira targetnya di mana? Jadi yang buy high sell higher ya, untuk emiten silo ini kalau kita lihat di sini ini high-nya 8550 ya. Dia berhasil naik lagi ke atas 8550, ada kemungkinan dia capai targetnya kurang lebih sekitar 10.000 ya untuk silo ya, 10.000. Jadi yang mau buy high sell higher sih boleh saja boleh ya. Jadi kalau naik ke atas 8550 boleh buy ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak juga ya, karena kenaikan di bulan April dia naiknya tinggi sekali ya. Kalau kita lihat di sini high-nya sekitar 8.500 sebelumnya ya. Itu dia sudah naik ke atas. Udah di sini ada swing low-nya sekitar 8.000. Ini sebelum aksi korporasi ya. Dia sesudahnya dia tadi sekitar ya sebentar saya lihatkan di sini 8.600-an ya, 8.675-an nilainya. Jadi yang mau buy high sell higher boleh-boleh saja. Kalau berhasil naik ke atas 8550 baik. Kemudian target price-nya kurang lebih 10.000. Kalau mau average up ya mungkin average up-nya setiap kelipatan 50 atau setiap kelipatan 100 ya. Jadi naik ke atas 8550 buy, kemudian naik lagi ke 8600 atau 8650 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Sampai maksimum 9.000 ya, jangan lebih dari 9.000. Kalau sudah di atas 9.000 ya tinggal tunggu aja sampai target ya, kurang lebih di Fibonacci extension 261,8% sekitar 10.000-an untuk silo ya. Nah kalau kita lihat statistiknya ya, buy and hold untuk silo di bulan Mei, 5 tahun terakhir ya, 5 bulan di bulan Mei ya, 3 naik 2 turun, tapi kalau di rata-rata dia minus 1,4%. Jadi kecenderungannya menurut saya sih kecenderungan koreksi ya kalau di bulan Mei ya. Maaf saya nggak mendoakan turun, enggak ya. Dia sudah punya, pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Koreksinya berdasarkan statistik yang minim 3,9%, maksimum 22,5% ya. Ya kalau menurut saya sih ya kurang lebih koreksinya mungkin bisa sampai 5% ya di bulan Mei ini ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, tetapi tidak menutup kemungkinan yang mau buy high sell higher juga boleh ya. Karena kenapa kok buy high sell higher juga boleh? Karena kalau kita lihat di chartnya ini dia masih uptrend ya, walaupun ini candlenya minggu lalu dia naiknya tinggi ya. Apa yang naik tinggi biasanya terkoreksi juga ya. Ya maka itu kalau mau buy on weakness saya sudah sebutkan di dua level ya, 7.800 atau sekitar area 7.000 sampai 7.100 lah kurang lebih ya, di area
Fibonacci extension 127,2%-nya ya, gitu. Jadi yang mau buy ya, saya sih kecenderungan buy on weakness aja ya, daripada buy on breakout, karena dia kenaikannya sudah tinggi ya, seperti itu. Kemudian berikutnya satu emiten lagi, Sido ya. Weekly-nya kita lihat di sini dia bertahan di atasnya 23,6%. Tapi kalau kita lihat di sini dia lower high, lower close, dan high-nya low-nya dia higher low ya. Jadi higher low, lower high, lower close ya. Jadi cenderung dia sebenarnya cenderung sideways ya, di antara Fibonacci retracement 23,6% dan swing high-nya di sini ya 860 ya. Jadi sekitar 755 sampai dengan inilah 835-an kurang lebih ya. Jadi sideways-nya antara 755 sampai 835-an ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 780 dan di level 755 maksimum ya. Kalau turun banyak 755, ada kemungkinan dia turun lagi sampai testing ini ya, sekitar 715 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, saya mau buy on weakness, boleh aja di sekitar Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya tarik retracement jauh ya. Jadi dia selama bertahan di atas 23,6%, masih ada kemungkinan dia sideways, istilahnya TikTok ya, sampai 835-an kurang lebih ya. Jadi di sini yang mau buy on weakness, saran saya sih mungkin sekitar area ini ya, 760-an ya. Di sini 760 sampai dengan 780-an lah. Kalau turun di bawahnya 755, karena saya sih jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy high sell higher, boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik ke atas 820 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 835 buy. Targetnya di mana Pak Sunar? Maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 860 ya. Minimal ya dia akan menguji 850 sampai dengan 860 lah. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 860 Pak Sunar, apakah memungkinkan? Kalau kita lihat dari weekly-nya masih memungkinkan untuk breakout ke atas 860 ya. Kalau dia breakout ke atas 860, maka Fibonacci extension 117,2%-nya kurang lebih di 970. Tetapi apakah mungkin sampai ke sana? Menurut saya sih kalau breakout di atasnya 860, mini 900 dikasih ya. 900 sampai dengan pertama ya. Kemudian berikutnya 950. Itu perkiraan saya, kalau dia berhasil breakout ke atas 860 ya 900 dan 950 masih kemungkinan bisa dikasih ya. Jadi belinya boleh buy on weakness atau buy high sell higher ya untuk situ ya. Memang di sini dia range-nya kecil ya. Seperti itu ya. Kemudian strategi buy and hold-nya bagaimana 5 tahun terakhir? Di bulan Mei terus terang dia cenderung lesu ya, koreksi ya. Kita lihat dalam 5 tahun terakhir, 5 bulan di bulan Mei, 4 merah, 1 hijau. Hijaunya cuma 0,5% ya. Lainnya merah bisa sampai 1,2% sampai 8% ya. Jadi ini bukan analisa teknikal ya, ini berdasarkan statistik aja, buy and hold. Jadi menurut saya sih lebih baik sih buy on weakness ya, sekitar area 755 sampai dengan maaf tadi saya sebutkan 760 sampai dengan 780 ya, kurang lebih buy on weakness sekitar sana. Jadi kalau dia turun-turun koreksi kemudian berhasil rebound naik ya, naik ke atas 760 misalnya 765 atau 770, boleh beli ya, atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 780 ya. Jadi seperti itu, karena kecenderungan dia masih sideways ya, antara ini ya 750 sampai dengan 835-nya dia sideways ya. Sideways-nya lumayan lama ya dia. Kita lihat di sini up down, kemudian di bawahnya naik lagi, up, tentu lagi naik lagi, turun, naik lagi, turun ya. Kalau yang trading sideways ya lumayan dapatnya ya kalau fokus dan disiplin ya. Ini sudah lama berbulan-bulan ya, dia kurang lebih 750 sampai dengan 835. Itu untuk situ. Apakah ada kemungkinan breakout Pak Sunar? Ada ya. Tapi kemungkinan kalau breakout sih saya sih lebih lihat bulan Juli nih ya. Juli ini menarik untuk Sido ya, karena kalau kita lihat di sini di bulan Juli ya, dia kenaikannya positif ya, 100% ya, dengan rata-rata 5,4%. Jadi belinya di
hari pertama bulan Juli closingnya, kemudian jualnya di akhir Juli closingnya ya. Jadi kurang lebih gitu ya bacanya ya. Ini buy and hold, bukan seasonality, bukan ya, beda ya. Ini berdasarkan statistik. Kalau kita menerapkan strategi buy and hold setiap bulan ya, seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian untuk 7 saham analisa mingguan untuk 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021 untuk KLPF, KEF, INAF, IRA, Mika, Salu, dan Satu dan situ ya. Sekian dan terima kasih.